Perkenalkan, nama aku Khairunisa. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari kelas 2B dengan NIM 2481020038. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Madkhol Al-Lughah Al-Arabiyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas itu dari pengertian apa sih itu linguistik. Simak berikutnya ya. Saya di sini akan menjelaskan apa itu linguistik. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang udah paham dan ada juga yang belum. Mari sekarang kita sama-sama belajar apa pengertian linguistik dan apa itu linguistik. Dari yang saya pelajari, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, mencakup segala aspeknya seperti bunyi bahasa disebutnya fonologi. Dan yang kedua ada bentuk kata disebutnya morfologi. Yang ketiga ada kalimat disebutnya sintaksis. Yang keempat ada makna kata disebutnya semantik. Dan ada yang terakhir itu bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial disebutnya pragmatik. Nah, singkatnya, linguistik adalah studi tentang bahasa dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Jadi, teman-teman kalau ditanyain linguistik itu apa sih? Nah, secara jawaban singkatnya ya, linguistik itu adalah alat komunikasi. Nah, secara linguistik sebagai ilmu. Linguistik sebagai ilmu adalah linguistik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang independen dan menggunakan metode ilmiah dan menganalisis bahasa. Intinya linguistik itu nggak jauh-jauh dari bahasa, nggak jauh-jauh dari alat komunikasi. Namun dari sudut pandang objek kajian, linguistik mengkaji secara luas, baik bahasa daerah, bahasa nasional, maupun bahasa asing. Nah, ada pula aspek-aspek bahasanya dibagi menjadi 5. Apa aja ya? Nah, 5 itu yang tadi disebutin. Ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, dan ada juga pragmatik. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu itu dari kelima itu. Nah, yang pertama itu tadi ada fonologi. Apa ya fonologi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya ya. Ada juga fonologi. Fonologi yaitu studi tentang bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut membentuk sistem bahasa. Nah, contoh dari fonologi yaitu contoh fonologi mencakup studi tentang bunyi bahasa yang membedakan makna, seperti perbedaan bunyi P dan B dalam bahasa Indonesia. Bunyi P merupakan konsonan bilabial tak bersuara, sedangkan B adalah konsonan bilabial bersuara. Dan perbedaan ini membedakan arti kata padi dan badi. Selain itu, fonologi juga mempelajari aturan fonologis seperti perubahan pengucapan kata rumah besar dan rumah besar, atau kata memang jadi emang. Itu ya fonologi ya guys. Kedua, ada morfologi. Apa sih itu morfologi? Morfologi yaitu studi tentang struktur kata, bagaimana kata dibentuk dan bagaimana hubungan antara bentuk kata dan maknanya. Nah, contoh dari morfologi yaitu contohnya kata bermain adalah hasil proses morfologi, di mana awalannya itu adalah kata ber, diletakkan pada kata dasar main.
Morfologi juga mencakup proses reduplikasi seperti anak-anak yang menandakan banyak anak, atau pengulangan utuh seperti kucing-kucing yang berarti lebih dari satu kucing. Nah, itu ya guys, morfologi. Ketiga, ada sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis yaitu studi tentang bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat dan bagaimana struktur kalimat memengaruhi arti. Gimana ya? Contoh sintaksis adalah frasa anak laki-laki itu, atau rumah yang mewah, atau juga buku itu milik Andi. Itu frasanya ya guys. Nah, ada juga kalimatnya. Anak laki-laki itu menendang bola. Terus yang kedua ada kami hampir terlambat karena ketinggalan bus. Tadi frasanya anak laki-laki itu, atau rumah yang mewah, atau juga buku itu milik Adi. Nah, kalimatnya anak laki-laki itu menendang bola. Itu ya guys, sintaksis, frasa dan kalimat. Yang keempat ada semantik. Apa ya semantik itu? Semantik yaitu studi tentang makna kata, frasa, dan kalimat, serta bagaimana makna tersebut terkait dengan konteks dan penggunaan bahasa. Contoh semantik, contohnya itu matahari terbit dari timur. Itu adalah fakta yang memiliki makna literal dan leksikal. Lalu ada juga kucing itu hitam. Makna literalnya tuh adalah warna bulu kucing itu hitam. Dan yang terakhir adalah pohon itu tinggi. Ini menggambarkan sifat fisik pohon. Lalu ada juga semantik leksikal. Semantik leksikal yaitu ada buaya. Buaya adalah seekor hewan yang melata. Lalu juga ada rumah. Rumah adalah bangunan sebagai tempat tinggal. Lalu ada yang ketiga yaitu kucing, adalah hewan berbulu berekor 4. Fakta itu. Ada yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik yaitu studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, termasuk bagaimana konteks memengaruhi arti dan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, contoh pragmatik adalah apa kabar? Dijawab baik saja. Nah, dalam contoh itu, dalam percakapan sehari-hari, pertanyaan apa kabar biasanya bukan untuk mendapatkan informasi detail, melainkan sebagai salam atau sekedar bentuk formalitas. Nah, paham nggak guys? Oke, kalau nggak paham, yang kedua ada contohnya. Yang kedua ada di sini panas sekali. Lalu dijawab, bisakah kamu memecahkan jendela? Nah, ucapan di sini panas sekali tidak bermakna harifah, melainkan permintaan agar jendela dibuka untuk mendinginkan ruangan. Terus ada lagi contoh yang ketiga, ada tolong tutup pintu. Ini adalah pertanyaan, tapi secara pragmatik adalah permintaan untuk menutup pintu. Nah, itu ya guys contoh-contoh dan macam-macam bahasa, aspek-aspek bahasa. Penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan dari pengertian, aspek-aspek bahasa, dan contohnya. Demikian penjelasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai penutup, saya berharap informasi yang telah saya bagikan atau penjelasan yang saya bagikan dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri penjelasan ini dengan mengucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.